Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Kita masih ada di bab ke-7 Riyadhus Shalihin, hadis pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umamu, Allah perlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhaitu, aku lihat ada nabi yang umatnya cuma beberapa orang, wan nabiyyu wa ma'ahur rajulu war rajulani, ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang selama dakwah tidak diikuti, tidak punya pengikut. Idrufi ali sawadun adimun, selanjutnya Allah perlihatkan padaku satu kelompok besar. Fadanantu annahum ummati, dalam hati aku yakin ini umatku nih, jumlahnya besar. Faqilali hada Musa wa qaumu, ternyata bukan, dikatakan itu Musa dan kaumnya. Walakin tetapi undur ilal ufuk, saksikan ke ufuk yang lain. Fanadhartu, aku lihat sesuai perintah itu, faida sawadun azim, di sana terdapat satu kelompok besar umat. Fakila, diperintahkan lagi kepadaku, undur ilal ufukil akhar, lihat ke sisi yang lain. Faida sawadun adimun, di sana pun ada satu kelompok besar lagi. 2 kelompok besar aku saksikan. Fakilali, pada saat itulah dikatakan kepadaku, hadihi ummatuku, 2 kelompok besar ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, kata malaikat yang mendampingi Rasul ini, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Bersama 2 kelompok besar umatmu ini ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Mendengar kalimat ini, hal yang terbaik untuk kita lakukan adalah komentari dengan doa, Allahumma ij'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami bagian dari mereka. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in, 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, dibanding seluruh umat Nabi semenjak dulu sampai kiamat nanti. 70.000 itu dikit atau banyak? Sangat sedikit. Kalau di Palestina yang mati syahid jumlahnya ada udah berapa, boleh jadi udah habis, nggak ada kuota buat kita. Belum lagi di masa sahabat dulu yang syahid ada berapa banyak orang, di masa tabi'in ada berapa banyak orang. Kalau kita lihat hitung-hitungan itu, sudah nggak ada kuota buat kita, nggak ada jatah untuk kita masuk di kelompok 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Namun Syekh Ibnu Utsaimin dalam salah satu kitab beliau, Syarh Riyadhus Shalihin, versi Maktabah Samilah juz 1 halaman 549, kata beliau, waqad warada
anna ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan aidon. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada riwayat tapi belum nggak sebutkan. Ada riwayat bahwa bersama 70.000 tadi, di belakang masing-masing yang 70.000 diikuti lagi oleh 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. Berapa jumlahnya? 4.900.000 ditambah 70.000. 70.000 masing-masing diikuti 70.000. 4.900.070.000. Kalau jumlahnya segitu lumayan. Harapan buat kita lebih besar. Apakah mungkin kita akan masuk surga tanpa hisab dan azab? Yang pasti jangan pernah menghentikan harapan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Meskipun secara akal nggak mungkin. Ada contoh lain yang secara akal nggak mungkin, tapi kita nggak boleh untuk putus asa. Contoh, apa mungkin surga kita akan sama dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sahabat ragu, ada sahabat yang, ya Rasul, waktu itu sahabat ini terlihat sedih terus. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu kok terlihat murung? Ya Rasul, aku sangat cinta engkau. Aku membayangkan andaikan aku mati atau engkau mati duluan, selanjutnya nanti pasti kita nggak akan bertemu, karena surgaku dengan surgamu pasti akan berbeda jauh. Secara akal iya, surga kita dengan surga Rasul itu nggak akan satu surga. Ketika sahabat curhat seperti itu, kata Rasul, antum ma'aman ahbabtum, kalian akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai, yang kalian cintai. Redaksi lain, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ini yang hadis ini selanjutnya kata sahabat Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, ma farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Sesudah aku menjadi muslim, enggak ada kegembiraan yang aku rasakan demikian dahsyatnya seperti gembiranya aku mendengar sabda Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Dari situ sahabat Anas bin Malik, wallahi inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakrin wa Abi Umar wa arju an akuna ma'ahum balik wa illam a'mal bimisli a'malihim. Demi Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap akan dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga nanti, meskipun amalku tidak seperti amal beliau-beliau. Satu surga dengan Rasul secara akal ini nggak mungkin, tapi Rasul ngasih jalan. Ketika kita betul-betul cinta Rasulullah, bukan sesuatu yang mustahil untuk kita digabungkan bersama beliau di surga yang sama, surga Firdaus. Mungkin, walaupun mungkin kita di pojoknya, walaupun mungkin. Nah, ini masuk surga tanpa hisab dan adab boleh jadi sesuatu yang secara mungkin sangat jauh secara akal. Tapi jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan hal ini. Lebih-lebih ketika seseorang itu selama hidupnya dia banyak maksiat, banyak dolim, apa mungkin dia masuk surga tanpa hisab dan adab? Syekh Ibnu Alan Asy-Syafi'i dalam
Syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, kata beliau, wa in kanu ashaba ma'asi wa madzalimin qultu alladzina kanu bihadil awsafil arba'atil madhkurati fi hadal hadis la yakununa illa udulan mutahhirina minad dunub aw bi barakati hadhihi sifati yaghfirullahu lahum wa ya'fu anhum. Orang-orang yang meskipun dia banyak maksiat, banyak dolimnya, ketika selanjutnya 4 sifat, 4 ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab bisa dia miliki, kata Syekh Ibnu Alan, maka dengan itu Allah akan mengubah dia dari semula bergelimang dosa menjadi orang yang suci dari dosa. Atau bisa jadi juga berkat keberkahan 4 sifat itu, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi Rasul cerita kepada sahabat bahwa di antara seluruh nabi-nabi umatku adalah umat yang paling besar. Di antara umatku itu ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Saat itu para sahabat dengerin betul-betul, dengerin. Tiba-tiba summana haddo, Rasul bangun dari duduknya, fadakhala manzilahu, beliau masuk ke dalam rumah. Yakin para sahabat sangat penasaran, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu kira-kira orang yang bagaimana? Rasul tidak langsung menjelaskannya, cuma sampai bersama mereka, di antara mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sudah selesai, Rasul masuk ke dalam rumah beliau. Akhirnya para sahabat di dalam masjid, fahadun nasu fi ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Para sahabat mereka ngomong, yang ini ngomong gini, ngomong ini, mereka berdebat. Mereka mengungkapkan pandangannya, kira-kira siapa yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Begitu Rasul pergi masuk ke rumah, para sahabat langsung mereka ngomong. Dan dalam hadis ini sekaligus terkandung ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahasati fi nususis syar'i. Bolehnya berdebat dalam agama atau berdiskusi berkaitan dengan nas agama, tetap harus dengan adab ilmu. Nas agama di sini Rasul sebutkan 70.000 di antara umat beliau masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini nas agama. Para sahabat berdebat siapa mereka yang 70.000 itu. Asal tujuan debatnya itu ala jihatil istifadati wa idharil haqqi, untuk tujuan menyimpulkan kebenaran, mengambil manfaat yang bisa langsung diterapkan, bukan debat untuk menjatuhkan. Boleh, sekedar boleh. Dan debat yang tujuannya untuk mencari kebenaran itu enggak ada cara-cara tutur kata yang mempermalukan teman debatnya. Adapun perdebatan tanpa dasar ilmu yang membahas nas agama, ayat Quran atau hadis Nabi, sama-sama enggak berilmu, itu enggak boleh. Sama-sama sekedar ngerti terjemah aja, baca terjemahnya,
Oh, menurutku ini maksudnya ini, menurut yang lain enggak, menurutku maksudnya ini. Sama-sama enggak ngerti, itu enggak boleh. Sama-sama enggak berilmu. Di surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah engkau ikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Orang yang nggak punya ilmu nggak boleh kita ikuti. Sekedar ngomong itu nggak boleh. Ini yang benar. Ditanya, alasannya apa? Dalilnya mana? Kok itu yang benar ini nggak boleh? Pokoknya ini yang benar. Itu nggak boleh diikuti. Ketika kita menyalahkan seseorang harus dengan hujah yang jelas. Janganlah kau ikuti apa-apa yang kamu nggak punya ilmu. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing nanti dari kiamat akan ditanya. Jadi begitu Rasul masuk ke dalam rumah, para sahabat berdebat. Mereka masing-masing mengemukakan pendapat. Faqala ba'duhum, ada yang berkata fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka yang sejak awal menjadi sahabat Rasul, mengimani Rasul dan selalu menemani Rasul. Kalau ini jumlahnya enggak terlalu banyak. Faqala ba'dhum, yang lain lagi berkata fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'a. Boleh jadi itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka yang sejak lahir sudah sebagai muslim dan tidak pernah menyekutukan Allah. Kalau ini yang dimaksud, berarti banyak sahabat Nabi yang tidak termasuk. Karena banyak sahabat Nabi, mereka masuk Islamnya sudah tua-tua. Yang sebelumnya mereka menyekutukan Allah, menyembah berhala, meyakini Allah dan berhala. Sahabat Umar bin Khattab aja sebelumnya menyembah berhala. Sahabat Utsman iya. Mungkin yang enggak, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, di antara 4 khalifah itu. Sahabat Abu Bakar karena hatinya menolak, walaupun yang lain menyembah berhala, beliau enggak. Ali bin Abi Thalib keluar karena masih kanak-kanak. Wadakaru asya'an, banyak yang ngomong begini. Mereka berdebat. Perdebatan mereka suaranya terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumah. Karena rumah beliau nempel dengan masjid. Rumah yang beliau tempati bersama Aisyah Ummul Mukminin. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul terus keluar kembali menjumpai para sahabatnya di ruangan masjid. Faqala, beliau tanya, malladzi tahuduna fi, kalian tadi aku dengar berdebat, kalian memperdebatkan apa? Fa akhbaruhu, para sahabat cerita apa adanya kepada Rasul. Kami memperdebatkan tentang siapa kira-kira orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab itu, wahai Rasul. Faqala, di kalimat berikutnya Rasul menjelaskan 4 sifat. 4 sifat orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab dan adab. Kata beliau, mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah humul ladina, mereka orang-orang pertama layarkuna, yang tidak nyuwuk, tidak menjampi-jampi, ngobatin orang sakit dengan
dengan apa disuwuk gitu. Yang tidak melakukan hal itu. Wala yastarquna, yang kedua, orang yang tidak pernah minta disuwuk, dijampi-jampi. Yang ketiga, wala yatatayyaruna, orang-orang yang tidak meyakini isyarat dari binatang. Kalau ada cecek jatuh, mau ada yang mati. Kalau ada burung-burung apa, katanya mau ada yang apa. Tatayyur namanya. Syarat ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, dia tidak pernah meyakini apapun dari burung-burung, binatang lah, syarat apapun dia tidak pernah meyakini itu. Dan syarat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia sepenuhnya tawakal kepada Allah. Ini 4 syarat untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Uraian dari keempat syarat ini, syarat pertama alladzina la yarquna, yang kedua wala yastarqun, tidak pernah nyubuk ngobati seseorang dengan pengobatan alternatif, tidak juga minta diobati, disuwuk. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan. Bahkan ada di antara ulama yang menyatakan ini kalimat ini enggak sahih, ini salah. Meskipun bagian lainnya sahih, tapi ini salah. Kata ulama ini, saya nggak sebutkan namanya, versi Imam Al-Bukhari nggak ada kalimat ini. Versi Imam Bukhari cuma la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, cuma 2. Saya lebih suka dengan pandangan ulama bahwa kalimat ini tidak salah, cuma harus ditafsirkan. Kalau nyubuk, ngobati dengan pengobatan syar'iyah, itu enggak masalah. Bahkan oleh Rasul dibolehkan, Rasul pun pernah melakukan hal itu. Seorang sahabat yang sakit keras oleh Rasul, Rasul berwudu, airnya dibuat untuk memandikan sahabat yang sakit. Ada juga sahabat yang bahkan ngobati satu pemimpin kabilah yang tersengat binatang berbisa. Dia suwuk dengan baca Al-Fatihah melalui media air. Ketika dilaporkan pada Rasul, oleh Rasul direstui. Dia diberi hadiah kambing oleh Rasul, diterima. Bahkan Rasul bilang, jangan habiskan, sisakan untukku. Nah, itu pandangan ulama yang lebih enak untuk kita ikuti. Syarat untuk masuk surga tanpa hisab dan adab, kalau toh dia nyubuk dengan suwuan syar'i, dengan bacaan ayat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, itu enggak ada masalah, tidak akan menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang ketika dia nyubuknya dengan ruqyah jahiliyah, itu parah tuh. Ngobati atau minta diobati dengan pengobatan yang tidak sesuai syariat, ini akan jadi penghalang seseorang untuk bisa masuk kelompok masuk surga tanpa hisab dan adab. Andaikan ada seorang muslim, mentang-mentang dia dengar ada seorang katakanlah biksu bisa ngobatin, terus dia minta diobatin sama si biksu itu, otomatis keluar dari syarat pertama, kedua untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Karena biksu ngobatinya pasti dengan cara jahiliyah. Ada di Lampung tokoh masyarakat, saya dengar dari saudara di sana, ketika sakit sudah ke dokter, kesini nggak sembuh, pada akhirnya dia diobati oleh tokoh Hindu. Si tokoh Lampung ini sudah meninggal. Mungkin
nggak boleh saya pastikan. Disebabkan karena kesalahan ini, salah satu cucu dari si tokoh masyarakat ini murtad menjadi Hindu. Ini kalau orang sekampung dengan saya, andaikan saya nggak sebut nama aja, pasti dia ngerti siapa yang saya maksud. Na'udzubillah. Jadi meminta diobati dengan pengobatan yang tidak syar'i itu menjadi salah satu penyebab kita tidak ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Kata Imam Al-Qurtubi, poin pertama dan kedua yang dimaksud mereka yang ketika diuji dengan sakit oleh Allah, dia terima ujian itu tidak ingin sembuh, tidak berupaya untuk sembuh. Dia terima ujian itu sebagai wujud tawakal kepada Allah, pasrah menerima takdir Allah. Pandangan yang kedua, mereka yang tidak mengobati dan tidak diobati dengan pengobatan yang mubah. Lebih-lebih pengobatan jahiliyah dia jauhi. Kalau sekedar menjauhi pengobatan jahiliyah, ini umat Islam udah mayoritas menjauhi itu. Tapi pengobatan mubah, banyak umat Islam yang masih, bahkan selanjutnya dia yakin akan sembuh dengan pengobatan itu, pengobatan mubah. Jadi syarat pertama dan kedua, tidak mengobati seseorang dengan pengobatan mubah. Kalau dia mengobati dengan pengobatan yang sesuai sunnah, pengobatan syar'iyah. Ada orang sakit minta diobati, kita baca ayat-ayat yang memang oleh Rasul direkomendasikan untuk pengobatan. Dan keyakinan kita tetap seutuhnya Allah yang ngasih sembuh atau tidak, bukan ayat itu. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Lalu syarat berikutnya yang ketiga, wala yatatayyarun. Syarat untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. La yatasa'amuna bituyur wa nahwihi. Dia tidak pernah meyakini selaka baik buruk dengan burung-burung dan sejenisnya. Kalau ada burung ini tanda, oh mau ada yang mati, dia nggak pernah meyakini itu. Ada kupu-kupu, kata orang tanda apa? Mau ada tamu, dia nggak yakin itu. Tatoyur. Ketika kita meyakini betul kita mau pergi, tiba-tiba ada burung apa, oh ini nggak boleh kita pergi, ini tanda nggak baik. Kita yakin betul ini sudah masuk kategori syirik. Bagaimana mungkin yang seperti itu akan masuk surga tanpa hisab dan adab? Saya pernah ditanya berkaitan dengan ini di satu majelis, Pak Ustadz, bagaimana kalau faktanya dulu sebelum tsunami Aceh ada burung, serombongan burung, yang selanjutnya itu dikenal kalau ada burung begini itu tanda akan terjadi mau ada apa longsor, biasanya ada tanda dari hewan-hewan. Kalau kita meyakini itu apa termasuk ini syirik? Saya jawab, kalau toh selama ini sering ada burung rombongan pindahan tanda mau ada ini, untuk kehati-hatian boleh, tapi ingat, jangan pastikan pasti akan terjadi itu. Paling enggak tambahkan insya Allah. Kalau Allah kehendaki ya terjadi, kalau enggak. Jangan memastikan dengan ada rombongan burung yang pindah tempat akan ada tsunami, haram hukumnya. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, ada tambah, akan ada tamu, yakin banget haram hukumnya. Kembalikan kalau Allah kehendaki cecek jatuh ngenain paha kita, tanda akan ada saudara yang meninggal. Kalau Allah kehendaki, jangan pastikan. Ketika kita meyakini
isyarat-isyarat dari hewan. Kalau ada hewan ini tanda nggak baik, hewan ini tanda baik, itu masuk tatayur, dan itu menjadi syarat ketiga seseorang akan terhalang menjadi bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab ketika dia meyakini hal itu. Semula mau berangkat pergi, begitu ada isyarat anu nggak jadi, nanti ajalah. Karena itu nggak boleh. Mau pergi ya pergi, baca aja doa yang diajarkan Rasul, Bismillah. Bagaimana kalau yang ngasih tahu itu BMKG, cuaca sedang seperti ini, Selat Sunda akan ombak tinggi, karena itu yang bepergian, yang nyeberang hati-hati, sebaiknya diurungkan. Kita meyakini hal itu. Apa hukumnya ini? BMKG berdasarkan ilmu, bukan ramalan, dan ilmu itu dari Allah. Karena memang kita merasa tidak aman, kita doa, kita mohon kok rasanya tetap hati, boleh jadi Allah kabulkan, Allah beritahukan isyarat itu melalui doa yang kita minta, hati kita merasa nggak nyaman untuk berangkat, ya silahkan diikuti, semuanya kembalikan pada Allah. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Lalu syarat yang keempat untuk seseorang itu bisa masuk menjadi bagian masuk surga tanpa hisab dan adab, wa ala rabbihim, sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dia tawakkalun, dia berserah diri dalam segala hal, sepenuhnya berserah diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Keamanan kita berserah diri pada Allah. Adapun kita melakukan ikhtiar, itu boleh. Rezeki kita berserah diri pada Allah, kita ikhtiar untuk dapat rezeki. Ketika sudah lakukan ikhtiar beserta yang terbaik, kok belum dapat, kita kembalikan. Allah masih ingin menguji aku dengan tidak langsung memberikan rezeki. Begitu juga ikhtiar keamanan. Kita doa dan lain sebagainya, baca doa pagi petang. Ikhtiar kita di komplek kita ada security dan lain sebagainya. Ketika kita yakin security si anu pasti aman, ini yang hati-hati. Tawakal kita sudah bergeser dari Allah kepada security. Kunci rumah kita canggih, sebelumnya sering dibobol orang, dengan kunci yang canggih kita yakin banget pasti aman. Berarti ini tawakal kita sudah bergeser kepada kunci, itu nggak boleh. Siapapun kita yang masih seperti itu, kita nggak termasuk bagian dari yang akan ada harapan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini 4 syarat yang disebutkan oleh Rasul untuk seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Boleh jadi banyak di antara kita yang bisa memiliki 4 syarat ini. Selanjutnya boleh jadi siapa yang kualifikasinya paling tinggi, itu dia akan dapatkan. Ketika Rasul sampaikan ini, yang beliau hadapi para sahabat yang iman Islamnya tidak diragukan lagi. Ketika yang dihadapi orang-orang yang iman Islamnya boleh jadi diragukan, tentu syarat paling dasar sebelum keempat syarat ini pun harus disampaikan. Syarat paling dasar, dia harus muslim mukmin. Ini syarat paling dasar. Dia harus muslim mukmin. Tidak boleh ditawar lagi. Karena itu buat kita selama kita istiqomah menjaga keislaman kita tetap lurus, keimanan kita tetap lurus, kita jaga betul-betul, dan selanjutnya 4 syarat tadi kita praktekkan, insya Allah kita berharap, ya Allah, Allahumma ij'alna minal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Jadikanlah aku ya Allah bagian dari hamba-hambamu yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab.
itu doa kita bukan doa kosong itu. Doa yang sudah kita iringi dengan ikhtiar. Jadi setelah 4 syarat tadi, hal berikutnya yang harus kita perhatikan, jaga keislaman dan keimanan kita dari hal-hal yang dapat menggugurkannya. Ini harus. Ada 3 hal yang dapat menggugurkan keislaman dan keimanan seseorang. Yang satu, semua kita sudah paham. Yang kedua, ada yang paham, ada yang belum paham. Yang ketiga, lebih banyak yang belum tahu. Ada 3 hal yang dapat menggugurkan keislaman dan keimanan seseorang. Yang pertama, syirik. Siapapun yang syirik, gugur iman Islamnya. Siapapun yang syirik, gugur iman Islamnya. Ketika sudah gugur iman Islamnya, gimana berharap mau masuk surga tanpa hisab dan adab? Sekedar masuk surga saja tan nggak kekal di neraka itu sudah nggak mungkin kalau iman Islamnya sudah gugur. Kecuali dia insaf, dia taubat, dia kembali dalam Islam. Bahwa syirik menggugurkan iman Islam, seluruh ulama sepakat. Syirik menggugurkan iman Islam, seluruh ulama sepakat. Di surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Al-ayat. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah syirik, faqad harramallahu alaihil jannata, Allah haramkan surga untuknya. Orang Islam yang banyak dosa selama iman Islamnya nggak gugur, pada akhirnya akan masuk surga, nggak diharamkan surga untuk dia. Tapi ketika dia syirik, haram surga untuknya, kekal di neraka. Haramallahu alaihil jannata, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, nggak ada penolong bagi siapapun yang zalim, maksudnya yang syirik. Ketika sampai mati nggak sempat taubat dari syiriknya. Jadi dosa syirik menggugurkan iman Islam, seluruh ulama sepakat. Yang kedua, ini ulama juga sepakat. Siapapun yang menentang perintah Allah, menentang larangan Allah, menentang hukum Allah dan Rasulullah, hukumnya iman Islamnya gugur. Seseorang nggak sholatnya karena menentang, gua nggak peduli dengan kewajiban sholat. Itu Allah yang peduli amat, gugur iman Islamnya. Sebaliknya nggak sholatnya karena malas. Mayoritas ulama berpandangan iman Islamnya tetap tidak gugur, tapi dia dosa besar karena meninggalkan kewajiban sholat. Cuma ulama madhab Hambali yang berpandangan seseorang meninggalkan sholat wajib malas, dia sudah murtad. Tapi ulama-ulama yang lain berpandangan tidak murtad. Jadi kita harus menjaga diri, jangan sampai menentang ketentuan Allah. Di surah Al-Anfal ayat 13, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Siksaan yang kekal itu disebabkan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menyalahi Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang menyalahi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya siksaan Allah itu sangat berat. Insya Allah kita semua nggak ada yang menentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa.
Di antara hal yang mungkin ada umat Islam menentang, ketentuan waris laki perempuan 2:1. Masih ada di tengah masyarakat, terutama bagian wanita. Udah kita bagi rata aja lah. Yang laki-laki enggak sesuai syariat Islam. Sok fanatik dengan syariat Islam, padahal sehari-hari dia enggak fanatik dengan sholat dan lain sebagainya. Giliran ngomong waris fanatik dengan syariat Islam. Jadi menentang ketentuan Allah, hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah, ulama sepakat seseorang murtad. Yang ketiga, yang banyak orang tidak tahu, sombong bisa menjadikan gugurnya keislaman dan keimanan seseorang. Sombong. Dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkal jannatul lati tilkad darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Rumah akhirat surga aku ciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong dalam kehidupan di dunia. Mereka yang sombong tidak akan masuk surga, neraka. Berarti orang yang sombong sama dengan orang kafir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa sombong meskipun cuma seberat biji sawi. Imam Muslim nomor 275. Jadi buat kita 3 hal ini, jangan syirik, jangan menentang Allah, jangan ada rasa sombong. Harapan untuk menjadi bagian masuk surga tanpa hisab dan adab tetap bisa kita mintakan terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa' wa nafsin la tasma' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.